Sebelum adanya perundingan Renville, telah diadakan perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, Belanda melanggar perjanjian itu dengan melancarkan agresi militer Belanda I dan menguasai beberapa wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB meminta agar Indonesia dan Belanda berhenti berselisih dengan membentuk Komisi 3 negara yang beranggota Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Kami memilih Australia sebagai wakil dari Indonesia dalam KTN. Kami memilih Belgia sebagai wakil Belanda dalam KTN. Kami memilih Amerika Serikat sebagai pihak ketiga dalam KTN. Baiklah, kami juga memilih Amerika Serikat sebagai pihak ketiga dalam KTN. Dengan demikian, perundingan Renville dilakukan dengan memanggil para delegasi dari negara yang sudah ditunjuk untuk berkumpul di kapal USS Renville. Rapat tersebut pun berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk bisa datang dalam perundingan ini. Perkenalkan, saya Richard Kirby sebagai perwakilan negara Australia dari pihak Indonesia. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Saya Paul van Zielen, representatif dari Belgia yang mewakili Belanda. Selamat siang saudara-saudara, saya Frank Porter Graham sebagai perwakilan dari Amerika yang berdiri di sini sebagai penengah antara Belanda dan Indonesia. Dipersilakan kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersalaman terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk duduk. Terima kasih sudah hadir dalam perundingan kali ini. Langsung saja kita mulai perundingannya. Dipersilakan untuk pihak Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami merasa keberatan dengan diadakannya agresi militer Belanda I yang menempati beberapa wilayah di Indonesia. Lagi pula itu melanggar perjanjian Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bukankah Indonesia yang telah merdeka? Akan tetapi, ada satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan mengenai hal ini. Dari sudut pandang Belanda, apakah kemerdekaan Indonesia sudah sah dan sepenuhnya sudah dimiliki oleh Indonesia? Pastinya tidak. Oleh karena itu, kita harus pertanyakan hal itu. Itu, Belanda belum mengakui seluruh kemerdekaan di Indonesia. Mengapa seperti itu? Padahal Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sudah, tolong jaga ruangan ini tetap kondusif. Bagaimana jika kita mengambil jalan tengahnya saja? Tidak bisa. Belanda hanya akan mengakui kekuasaan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera. Sisanya masih diambil alih oleh Belanda sesuai garis Panmur. Tidak bisa. Kami menuntut Belanda untuk pergi dari negara Indonesia, dan kami menuntut sepenuhnya kemerdekaan atas negara ini. Baik, saya mengerti perasaan Anda, tetapi bukankah lebih baik jika Belanda sudah mengakui sebagian wilayah Indonesia daripada terus terjadi pertumpahan darah di Indonesia? Benar, saya harus mengakui bahwa itu adalah kenyataan yang pahit. Namun sepertinya memang itu adalah jalan terbaik. Jika perang terus berlanjut, nyawa rakyat akan terus menjadi korban. Apakah itu yang diinginkan oleh Indonesia? Kalau begitu, semua tentara Indonesia harus ditarik dari semua wilayah yang diduduki oleh Belanda. Baiklah, kami menerima. Tapi ini bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Baik, karena kita telah mencapai kesepakatan pada perundingan kali ini, saya akan mengakhiri perundingan pada kali ini. Terima kasih pada saudara-saudaraku sekalian sudah menghadiri. Setelah perundingan tersebut dihasilkan keputusan
yaitu Belanda hanya mengakui daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Selain itu, tentara Indonesia juga dipulangkan dari wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda. Keputusan tersebut sangat merugikan Indonesia, di mana wilayah Republik semakin sempit dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan menjadi semakin berat. Walau demikian, para pemimpin Indonesia terus berjuang di meja perundingan lain.